Nah, Jawa Tengah misalnya, itu posisinya Jawa Tengah itu kan menarik kalau dari data kita ya. Anies Mohaimin itu 14%, kemudian Prabowo Gibran 52% dan Ganjar 32%. Ini Jawa Tengah. Nah, artinya apa yang terjadi adalah pilihan partainya itu masih PDIP, tapi pilihan presidennya itu adalah Prabowo Gibran. Mas Ganjar itu 2 periode di Jawa Tengah. Apakah itu nggak ngaruh sebetulnya sehingga kok kemudian akhirnya memilihnya yang lain? Gitu? Nah, itu yang kemudian itulah kembali kepada perilaku split ticket voting tadi. Dalam pendekatan perilaku split ticket voting ya, kenapa orang bisa berbeda antara pilihan partai dan pilihan presidennya? Apa yang menyebabkan? Salah satunya adalah programatik. Programatik dalam konteks itu adalah program-program yang betul-betul langsung langsung sapu bersih terhadap grassroots ya. Yang menjadi selera rakyat tadi. Bansos, ya itu yang digelontorkan yang luar biasa. Nah, itu fakta bahwa ternyata misalnya bansos itu ternyata bisa mengubah salah satu selain memang Jokowi efek, karena di Jawa Tengah itu landasan orang endorse Jokowi itu masih berpengaruh. Pengaruh figur Pak Jokowi itu masih besar. Nah, konteks Jawa Tengah adalah yang kedua adalah Partai ID-nya. Partai ID di Jawa Tengah saya katakan besar. Partai ID itu kan orang yang merasa dekat secara psikologis maupun secara ideologis dengan partai politik tertentu. Baik sebagai membership, partisanship, atau sebagai kader biasa atau sebagai simpatisan biasa. Itu luar biasa. Makanya kalau kata orang ya di PDIP di Jawa Tengah kalau digorok lehernya ketulis di situ Soekarno, PDIP, Bu Mega gitu. Nggak ada pilihan lain. Tapi begitu ada programatik, transaksional pragmatis, ada bansos, BLT, Raskin, ternyata itu bisa jebol gitu. Partai Edi nggak kuat untuk melawan itu. Tapi jangan lupa bahwa yang dihadapi oleh paslon 01 dan 03 itu bukan Prabowo. Yang dihadapin itu Jokowi gitu. Jadi orang sering salah kemudian menghitung bahwa ini adalah Pak Prabowo. Enggak, yang dihadapin itu Pak Jokowi. Jadi ketakohan Ganjar itu dipertarungkannya di Jawa Tengah dengan Jokowi. Dan dalam konteks seperti itu saya melihat ketokohan Pak Jokowi pasti jauh lebih unggul dibandingkan siapapun. Dan itu yang kemudian secara asosiatif efeknya ditempelkan. Karena Pak Prabowo kan di mana-mana mengatakan saya tidak malu-malu. Mengatakan bahwa saya orangnya Jokowi. Ya, begitu. Jadi efek asosiatif itu. Kemudian yang kedua misalnya Pak Zul yang kemana-mana mengatakan siapa yang suka Jokowi? Tahu nggak program bansos ini dari siapa? Tahu nggak anaknya Pak Jokowi itu siapa? Nah, itu kan sebenarnya efek asosiatif yang dicoba ditularkan. Dan hari ini dengan transmisi yang dilakukan melalui media sosial, dan saya katakan salah satu pilar pemenangan Pak Prabowo ini logistik yang luar biasa. Karena kita lihat semua influencer Instagram, Twitter, TikTok ya, dan jadi Facebook, artinya, semuanya itu di-hire untuk mempromosikan Pak Prabowo. Dan kita lihat orang-orang atau akun-akun yang selama ini misalnya sampai akun masak Mbak Kania itu ada yang mempromosikan Pak Prabowo. Akun yang selama ini pemberdayaan UKM tiba-tiba kurang sehari, kurang 2 hari mengatakan saya sangat terenyuh kalau mendengar pidato yang model begini ya. Jadi luar biasa memang. Dan mereka bisa dibayangkan seorang Raffi Ahmad yang followernya sampai puluhan juta seperti itu, berapa biayanya tuh sampai mau turun keliling begitu. Jadi memang logistik yang luar biasa, itu tadi saya katakan menopang kemenangan ini, ditambah taktik yang arsiteknya langsung saya lihat Pak Jokowi. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah ketika transmisi atau ketika kita berbicara penerusan salurannya itu melalui media sosial, bisa dicek kalau kita seorang internet marketer berapa social media ads yang dikeluarkan oleh paslon 02 ini untuk Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan seterusnya. Saya yakin jumlahnya akan sangat fantastik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.